Shalom. 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 Beri kemuliaan dulu bagi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Mari pagi hari ini dengan sukacita kita bawa kehidupan kita. Kita hampiri Tuhan dengan iman percaya kita. Mari bersama-sama kita katakan satu hal yang kami rindukan Tuhan, yang selalu berada di dekat-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Kembali lagi kita katakan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Inilah kerinduan kami pagi hari ini Tuhan, rindu lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu. Hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, amin, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri, bersama-sama katakan kembali lebih dalam. Haleluya. Oh, hanya Kau Yesus, lebih dalam lagi. Haleluya. Haleluya. Ku mengasihi-Mu lebih dalam.
Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami sakit Engkau sembuhkan. Ketika kami letih Engkau kuatkan. Ketika kami berharap kepadamu Engkau jawab ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Kami agungkan namamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami agungkan namamu. Kami menyembah Kau Yesus. Engkau baik, Engkau baik. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami dapat melewati bulan demi bulan, minggu demi minggu Tuhan. Bahkan setiap hari ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kami kenikmatan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hingga di penghujung tahun 2020 ini Tuhan. Kami tetap bersuka cita karena Engkau Bapa yang baik. Yesus yang senantiasa menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan bahwa di dalam Yesus ada keselamatan. Bahwa di dalam Yesus ada kesembuhan. Bahwa di dalam Yesus ada pemulihan. Bahwa di dalam Yesus segala sesuatunya menjadi nyata. Terima kasih ya Tuhan. Inilah pengakuan iman kami Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Lihat kanan kiri, katakan aku mengasihimu. Haleluya. Mari kita angkat pujian syukur kita. Haleluya. Oh yeah, yeah. Kami mau bersuka cita Tuhan. Engkau lahir memberikan keselamatan bagi kami. Mari bersama-sama katakan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami.
bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami. mari kembali yuk bersama-sama dengan sukacita katakan Dia lahir. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya, Bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Oh, oh, oh. Haleluya. Raja di atas segala raja. Katakan Dia itu firman Allah. Dia Itu firman Allah. yang turun ke bumi dan jadi sama Dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Menerus juru selamat dunia. Musik memuji Tuhan. Kami bersukacita dan bersorak-sorak. Engkaulah Yesus yang sangat luar biasa. Haleluya. Oh, 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 oh. Mari kembali yuk bersama-sama. Lebih sukacita, Dia lahir untuk kita. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Haleluya. Dia bangkit bagi Kami kami semua. semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. yaitu firman Allah. Yaitu firman Allah ke bumi yang jadi sama dengan manusia. Dia sobat, Dia Yesus sobat kami. Dia Yesus. Haleluya. Penerus juru selamat dunia. Sang penebus. Penebus juru selamat Haleluya. dunia. Mari kembali katakan Sang penebus. Sang penebus juru Selamat dunia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur bahwa firman-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Hanya Kau Tuhan yang dapat selamatkan kami. Kami mengatakan terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima Kasih Yesus. Kau Tuhan pulihkanku. yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Haleluya. Mari kembali katakan Kau Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Oh Yesusku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Amin. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu. Segala
segala hormat kemuliaan ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita imani pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. hanya Kau Tuhan yang dapat Kau pulihkan. Tuhan Amin. yang pulihkanku, terima kasih. Hanya Kau Yesus sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku, Haleluya. terima kasih Yesus. Oh Yesus. Kau Tuhan Haleluya. memberkati. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Katakan, segala pujian hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Ibu Yesus, dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat dan kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur. Haleluya. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus, segala pujian. Haleluya. Segala pujian. Haleluya. Sembah hidup seumur hidup, segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidup. Sekali lagi katakan, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara kita tundukkan kepala, siapkan hati kita untuk berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang begitu baik, Bapa yang penuh dengan kasih kemurahan, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami di dalam Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal.
melalui kuasa Roh-Nya yang kudus yang selalu menuntun membawa kami dalam kehidupan setiap hari, dalam semangat suasana yang baru. Karena kasih setiamu selalu mengalir, tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Kami bersyukur segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh ada di penghujung tahun 2020. Tuhan, Kau telah memberkati sedemikian rupa. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau bersyukur melalui hari ini Tuhan, di penghujung tahun kami naikkan segala pujian, hormat, terima kasih melalui apa yang boleh kami kerjakan. Ibadah kami pada pagi dan siang hari ini berkati sampai pada akhirnya. Tuhan tuntun semuanya khususnya melalui firman-Mu yang akan ditaburkan melalui hamba-Mu yang tidak mempunyai apa-apa. Urapi dengan Roh-Mu yang kudus supaya firman boleh membawa kami kepada kehidupan semakin hari, semakin baik, semakin cinta Tuhan, semakin cinta kepada sesama untuk kemuliaan-Mu. Secara khusus kami juga berdoa untuk persembahan yang telah dibawa anak-anak-Mu di hadapan hamba-Mu dan di hadapan-Mu juga. Tuhan, berkati persembahan ini, pakai untuk kemuliaan-Mu di tempat ini, dalam pekerjaan Tuhan yang senantiasa Tuhan dukung sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi melalui on-site service pada saat ini. Demikian juga melalui rekening yang telah disediakan buat mereka yang mempersembahkan melalui online service. Tuhan berkati kami semua yang telah memberi persembahan, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah masing-masing. Tuhan yang dipermuliakan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami sepenuhnya hanya untuk Tuhan supaya kami boleh menikmati hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap mendengarkan firman Allah. Haleluya. Yang percaya dan siap diberkati firman Tuhan katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik Bapak Ibu Saudara, salam. Puji nama Tuhan, kembali kita pada hari ini boleh beribadah kepada Tuhan pada hari yang 362 tahun 2020. Tidak terasa kalau kita hitung ternyata Tuhan begitu memberkati kita sampai ke penghujung tahun ya. Kita bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik menyertai saudara dan saya. Sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 31 yang biasa gereja mengadakan ibadah tutup tahun, kali ini kita teduhkan, kita boleh beribadah di rumah masing-masing. Kemudian tanggal 1 Januari gereja juga tidak mengadakan di tempat ini, tetapi mungkin Bapak Ibu Saudara secara pribadi boleh beribadah dalam tahun baru. Dan kembali pada tanggal 3 Januari yaitu minggu depan kita memulai ibadah tahun 2021 dengan perjamuan asa yang kudus. Bapak Ibu Saudara silahkan perhatikan dengan baik supaya Bapak Ibu Saudara tetap bisa mengikuti acara gereja Bapak Ibu Saudara yaitu GPI Sigma, baik melalui ibadah on-site di gereja maupun ibadah online melalui streaming ataupun rekaman. Tuhan memberkati kita sekalian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagaimana tadi saya sampaikan di depan, kita berada di dalam hari yang ke-362. Jadi kalau kita menghitung hari, itu jumlah satu tahun itu 365 hari. Saudara, dan tidak terasa tahun demi tahun kita lalui begitu saja. Dan berkat itu tidak hanya untuk orang Kristen, tapi juga untuk orang yang bukan Kristen. Artinya Tuhan memberi hari-hari, Tuhan memberi berkat. Itu ada dua. Yang pertama adalah berkat umum, ya. Yang kedua adalah berkat khusus. Ternyata itu ada dalam Alkitab. Dan bagi orang Kristen dua-duanya adalah penting. Dan yang lebih penting bukan berkatnya, tetapi bagaimana sikap kita menerima berkat umum itu dan berkat khusus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dua ayat firman Tuhan sebelum kita merenungkannya sebagai dasar dalam kita mengerti dan mendalaminya untuk hidup kita hari-hari. Saya akan bacakan di dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ya. Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12 ya. Yang saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara demikian, dan di slide juga ada, silakan dinaikkan di dalam multimedianya supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti.
ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ayat ini adalah merupakan doa Musa. Minta kepada Tuhan Allah supaya dia boleh belajar menghitung hari, saudara. Bukan menghitung seperti anak kecil ya, ini hari apa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, seminggu 7 hari, bukan. Tetapi ini ada makna yang dalam bahwa hari-hari kehidupan orang percaya Tuhan itu telah ditetapkan bahwa umurnya 70 sampai 80 tahun. Itu rata-rata ya, ada yang 100, mungkin ada 100, itu ekstrim. Tapi itu digambarkan bahwa ketika Musa berdoa seperti ini, itu begitu cepat hidup Musa di dalam mereka mengarungi kehidupan di bumi. Dan ini kayaknya doa Musa pada waktu perjalanan Musa bersama dengan orang Israel di padang gurun. Yaitu 40 tahun di padang gurun. Saudara tidak hidup di padang gurun. Saudara hidup di tengah-tengah perkotaan yang indah. Yang tiap hari bisa keluar. Kecuali pada saat ini sedang terbatas karena pandemi. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi Musa ini menganggap bahwa hidup manusia itu 70-80 tahun. Dan itu terlalu singkat. Saudara, saya akan bacakan di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-6. Di sana di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lingsut dan layu. Ini apa? Kehidupan. Jadi seperti rumput yang pagi berkembang, sore layu. Pagi berkembang, sore layu. Ya. Bahkan Yakobus mengatakan hidup itu seperti uap. Saudara tahu uap ya? Lenyap seketika. Nah, Bapak Ibu Saudara, Musa ini mengatakan kenapa 70 sampai 80 tahun hidup manusia. Padahal umur Musa itu 120 tahun, Bapak Ibu Saudara. Saya ingin sampaikan sebagai permenungan saya untuk saudara dan saya dan kita sekalian. Kenapa dia mengatakan 80 tahun. Tapi Musa umurnya 120 tahun. Seolah-olah dia keliru menghitung. Loh, Musa kamu umurnya kan 120 tahun. Bapak Ibu Saudara, Musa 40 tahun pertama itu ada di kerajaan Mesir sebagai putra atau pangeran. Tidak dihitung menurut saya. Karena dia tidak hidup dalam Tuhan. Hidupnya masih ikut cara hidup orang-orang Mesir atau Firaun. Sehingga hidup mereka masih banyak dipengaruhi oleh duniawi. Sehingga yang dihitung adalah hidup ketika dia mulai lahir baru. Mulai dapat panggilan Tuhan, itu baru ada hubungan bahwa nilai hidup itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ketika kita masih hidup dalam dosa, Tuhan gak memperhitungkan. Karena kita menjadi hamba setan. Kita menjadi hamba duniawi. Sehingga Tuhan tidak memperhitungkan. Karena hidup kita masih ada dalam kegelapan. Tetapi ketika Musa pergi ke padang gurun, maksud saya pergi ke pengasingan sebelum dipanggil menjadi nabi, dia pergi mengasingkan diri selama 40 tahun, akhirnya ketemu Tuhan di Bukit Horeb. Maka dia baru menghitung itu, jadi 40 tahun pertama tidak dihitung, baru mulai 41 sampai 80 sampai 120 dihitung 80. Itulah hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Ya, makanya ajar aku Tuhan untuk menghitung hari. Hari di mana kehidupan kita itu sempit, singkat. Kalau saudara tidak bernilai di hadapan Tuhan, kalau kita tidak bernilai di hadapan sesama, saudara tidak dapat ayat ini buat kita sekalian. Karena itu saudara semua sudah lahir baru, sudah menjadi anak Tuhan. Kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Hidup saudara sebagai anak pangeran, anak Allah, anak Tuhan. Ya, umumnya anak Tuhan, sebetulnya anak Allah. Artinya saudara dipindahkan dari kerajaan gelap menjadi kerajaan terang. Walaupun secara jasmania saudara berbeda-beda. Ada yang kerja di A, kerja di B, kerja di C, sebagai apa, berbeda. Tetapi status saudara sebagai anak Allah adalah sebagai orang-orang yang dikasihani Tuhan. Dan saudara mempunyai hidup baru dalam Tuhan. Karena mulai belajar hidup itu bermanfaat. Terlalu sempit, terlalu singkat. Untuk apa? Untuk berguna, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya Musa berdoa meminta
kepada dirinya dan saudara dan saya hari ini, ayat ini terapkan buat saudara dan saya. Tuhan, aku mau supaya menghitung hari-hari. Artinya berkat-berkat waktu, jangan disia-siakan. Ya, ada lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini kesempatan untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Jadi ketika saudara berubah situasi, keadaan sosial, mungkin ekonomi, tetapi kesempatan itu tetap harus kita gunakan untuk melayani Tuhan. Sekarang saya lagi pensiun, males lah kita enggak pelayanan. Sekarang lagi duit enggak ada, kita enggak pelayanan. Bukan, saudara. Kita tetap melayani Tuhan. Hidup kita berarti menghitung hari-hari. Menghitung berkat Tuhan yang berkelimpahan. Saudara-saudara, saya akan bacakan di dalam ayat yang lain. Supaya saudara menjadi kuat melalui ayat ini, yaitu di dalam Mazmur pasal 10 ayat 6. Yang berbunyi begini, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku. Banyaklah berarti satu kenyataan, satu fakta bahwa Allah sudah melakukan banyak hal kepada Musa, kepada Daud dan kepada saudara. Ya, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami tidak ada yang dapat disejajarkan dengan engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Aku mau memberitakan apa yang Tuhan berikan kepadaku. Yaitu berkat umum dan berkat khusus. Nanti saya akan jelaskan. Kita akan sama-sama simak. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara, kalau kita berbicara matematika, saudara pernah belajar ya. Kayak angka cacing gitu ya. Itu istilah apa itu? Tak terhingga. Tak terhingga itu enggak bisa dihitung. Sampai kapanpun. Itulah kasih Tuhan itu begitu ajaib, tak terhingga. Apa yang dilakukan Tuhan buat saudara dan saya itu begitu besar. Makanya Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia, begitu besar kasihnya. Enggak bisa dihitung. Saudara enggak bisa membalas, maka tadi apa yang dapat aku lakukan, aku tidak bisa membalas. Karena terlalu besar kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu pada hari ini saya mengajak kita sebagai ibadah penghujung tahun 2020. Karena tanggal 31 kita tidak melakukan ibadah di gereja sebagai ibadah tutup tahun. Hari ini sebagai representasi seperti pada tanggal 31 ya. Jadi ibadah hari ini adalah ibadah ujung tahun, penghujung tahun kita mengucap syukur. Berterima kasih, makanya Tuhan mengatakan melalui Musa, ajar kami untuk menghitung berkat-Mu selama 362 hari ini. Ya. Saudara, saya akan sampaikan ada 2 berkat tadi di depan. Bahwa manusia, entah itu Kristen, entah non-Kristen, entah agama apapun, entah suku apapun, itu mengalami yang disebut berkat umum. Berkat umum, saudara. Saya kasih contoh. Kalau orang Kristen kehujanan, kira-kira orang bukan Kristen kehujanan enggak? Kehujanan ya. Kalau orang Kristen dapat sinar matahari, orang bukan Kristen dapat sinar matahari enggak? Dapat sinar matahari. Ya. Kalau orang Kristen ada yang kena COVID, orang yang bukan Kristen kena COVID enggak? Juga. Saudara, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri. Artinya Tuhan ini, Tuhan kita yang begitu mulia itu menyatakan ada 2 berkat. Yang pertama itu berkat umum. Saudara. Kalau saudara bisa bernapas sebagai orang Kristen, apakah karena saudara menjadi orang Kristen? Enggak. Orang yang enggak mengenal Tuhan juga bernapas. Iya kan? Itu berkat umum, tapi kadang-kadang kita menganggap sepele. Berkat umum mereka kan juga orang enggak punya Tuhan aja bernapas. Terus seolah-olah itu kan sudah kewajiban Tuhan. Bagi orang percaya bahwa Allah itu baik, kita tidak boleh ngomong seperti itu. Amin. Kalau kita percaya bahwa berkat umum itu berasal dari Tuhan, sekalipun ruang napas, ya, sekalipun matahari bersinar untuk vitamin D, sekalipun hujan untuk memberkati orang yang bercocok tanam, itu berkat umum bagi orang Kristen harus punya penilaian, penghargaan lebih daripada orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Itu kuncinya jadi orang percaya kepada Allah yang hidup. Seperti halnya begini. Semua manusia itu diciptakan oleh Allah yang menjadi manusia. Tapi orang kan gak sadar
bahwa aku itu diciptakan itu seperti apa. Kalau Mazmur Daud mengatakan bahwa kejadianku ajaib, Tuhan menenun segala keberadaanku sejak kandungan ibuku. Karena firman Tuhan mengatakan begitu dahsyat dan ajaibnya. Saudara ditenun menjadi orang seperti saudara punya hidung mancung, punya mata yang melok, ya, punya kuping yang bagus, punya rambut yang keriting. Saudara ditenun oleh Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak percaya Tuhan, lah itu kan sudah umum semua juga gitu. Bagi saudara dan saya, saudara harus tahu sumber berkat itu. Amin. Sehingga dengan demikian Tuhan mengajar kepada Musa supaya Musa mengerti, ajar kami Tuhan untuk menghitung hari-hari. Berkat itu bagi orang Kristen sekalipun umum diterapkan kepada siapapun, itu bagi orang Kristen punya nilai khusus. Saudara kalau tidur bernapas enggak? Kok bisa bernapas gimana ya? Padahal tidur enggak sadar. Saudara bisa berdenyut jantungnya pada saat dimanapun, enggak pernah berhenti. Itu gimana ceritanya? Itu berkat umum, saudara. Tetapi bagi orang Kristen, melalui itu saudara akan kagum kepada Tuhan. Amin. Ya, saudara akan merasa luar biasa Tuhan ini. Ini berkat umum bagi kami. Itu semua Tuhan yang membuat aku bisa bernapas sekalipun aku tidur. Aku bisa bernapas. Enggak sadar loh tidur. Saudara, nah itulah Bapak Ibu Saudara, maka mari kita belajar menghitung berkat Tuhan. Begitu banyaknya saudara, berkat Tuhan yang sudah hadir melalui berkat umum. Ini yang pertama. Saudara-saudara, kalau ada orang yang sedang masalah karena oksigen, saudara kalau nggak pakai BPJS, nggak pakai asuransi, kira-kira oksigen itu bayar nggak? Bayar saudara, mahal. Tapi saudara bisa ke gereja kan tanpa bantuan oksigen kan bawa tangki gitu kan, enggak kan? Di gereja ini kan datang. Luar biasa. Aduh puji Tuhan, saya bisa bernapas dengan lega tanpa bantuan alat-alat medis. Oksigen yang begitu mahal, bagi orang Kristen harus mensyukuri berkat umum itu ya. Makanya bagi kita sebagai orang Kristen, hari-hari itu adalah hari bersama dengan Tuhan. Ya, sikap kita yang berbeda dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan demikian membuat saudara pertama harus bisa seperti Tuhan cara memperlakukan orang. Kalau Tuhan memperlakukan orang yang menyembah Tuhan, orang yang menolak Tuhan, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, itu sama diberi sinar matahari, diberi hujan, diberi napas. Maka bagi saudara sebagai orang yang percaya, harus berbeda cara menyikapinya. Itu kuncinya. Jadi apa kelebihan kita? Apa kelebihan kita sebagai orang Kristen yang mempunyai Tuhan? Karena itulah sumber kehidupan kita. Maka kita menjadi pertama, bahwa kita pun juga harus memperlakukan orang sesama kita. Bahwa kita mempunyai berkat bagi orang lain itu tanpa pilih kasih. Ya kan? Tuhan gak pilih kasih. Ketika orang berdosa melawan Tuhan, malah menyembah berhala, Tuhan ditinggalkan, pergi cari gunung kawi, ya cari pesugihan atau cari sesuatu yang lebih dari Tuhan. Tuhan ngejar gak? Dibiarin aja, biarin, nunggu supaya dia bertobat. Ya kan? Nah, itu artinya Tuhan itu begitu kasihnya itu adalah terlalu umum dan luas bagi siapa saja. Karena kebebasan itulah maka kadang-kadang manusia meninggalkan Tuhan dan memilih bukan Tuhan. Makanya orang Kristen kalau memberi berkat kepada orang lain jangan melihat dia dari mana. Orang Kristen ya udah dikasih banyak. Dia dari mana? Oh kaya, sama-sama kaya dikasih. Oh sama-sama dari mana? Jawa. Oh ya, gak boleh saudara. Sama, kita sebagai saudara manusia. Sama, kita perlu Tuhan walaupun dia belum mengerti. Kita harus datang memberkati seperti Tuhan memberkati saya dan mereka tanpa pilih kasih. Yang menjadi persoalan kehidupan kita suka pilih kasih. Dengan pilih kasih itu menjadi kecemburuan sehingga terjadi ketidakadilan. Makanya saudara harus mengasihi kepada siapapun. Seperti Tuhan mengasihi kepada siapapun. Terlepas dia menerima atau menolak itu urusannya dia kepada Tuhan. Tapi tugas saudara untuk mengasihi adalah menjalankan kehendak Tuhan. Itu berkat umum saudara.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang penting adalah bagaimana kita seperti Tuhan memberi berkat yang tanpa pandang bulu. Kadang-kadang kita itu membuat klaster ya. Kalau klaster rumah itu supaya ya aman ya, tidak termasuk ada lingkungan-lingkungan yang buruk, orang lain bisa masuk mungkin kejahatan. Ada klaster-klaster dipagerin supaya dikunci, digembok supaya aman. Tapi kita klaster gereja, seolah udah gak kenal dengan lingkungan. Klaster rumah, temboknya tinggi, gak pernah kenal tetangga. Orang Kristen bukan seperti itu. Orang Kristen harus sungguh-sungguh, walaupun engkau diutus oleh Tuhan seperti domba di tengah serigala, tetapi hendaklah engkau cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, pinter juga. Jangan sampai saudara dibodohin, dibohongin, tapi harus cerdik seperti ular, pinter tapi pinternya baik, bukan meminterin, bukan minterin. Tapi tulus, hatinya tulus. Nah, ketulusan itu yang mahal, saudara. Karena kalau tulus itu rela melepaskan semua yang dia ingini, hanya Tuhan lah. Aku sudah mengasihi sesama tetapi ditolak, malah dibenci, difitnah. Udahlah, itu urusannya dengan Tuhan. Yang penting saudara melakukan itu. Itu kebenaran yang tidak bakalan tidak diingat oleh Tuhan. Dan dicatat, saudara. Makanya ketulusan, kesungguhan, Natal berbicara tentang ketulusan hati. Contohnya adalah Yusuf. Dia melakukannya semua. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperlakukan sesama seperti Tuhan memperlakukan sesama manusia, dia adalah melalui berkat umum. Saudara. Lah, berkat umum itu adalah siapapun bisa menikmati tanpa pandang bulu. Saudara juga harus perlakukan seperti itu. Karena sesungguhnya kekristenan, Bapak Ibu saya sampaikan dengan sungguh-sungguh, itu bukan sekedar agama. Artinya aturan moral, bagaimana beribadah, ya ke gereja, bagaimana menyanyi, ya bagaimana dengar khotbah, bagaimana berdoa, seperti apa yang ditentukan melalui aturan gereja, bukan sekedar itu. Tapi kekristenan hidup diperbaharui bagaimana hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan sesama. Hidupnya diperbaharui. Hubungan dengan Tuhan adalah bahwa kita itu menjadi anaknya, mempunyai hubungan yang erat supaya kita tidak mati dalam dosa. Nah, itu melalui berkat khusus. Itu melalui Yesus Kristus, nanti kita jelaskan. Nah, terhadap sesama kita juga tidak lagi menganggap sesama kita itu musuh. Tetapi faktanya ada orang yang memusuhi kita, itu lain, ya. Lain, ya. Jadi kalau saudara menjadi orang percaya kepada Tuhan, Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan, hidup saudara diperbaharui. Hidup saudara menjadi anak Allah. Hidup saudara menjadi anak kerajaan. Dan itu melalui proses. Melalui bayi yang baru lahir bertumbuh sampai akhirnya, biar aku menjadi orang bijaksana. Ya. Tahu orang bijaksana? Kalau orang bijaksana itu orang yang mengerti tanpa disuruh. Oh, baiknya apa ya kalau hari Minggu kita itu pakai pakaian, nggak usah disuruh-suruh, sopan. Bedalah kalau pergi ke pantai, pergi ke kolam renang. Nah, itu bijak. Ya, bagaimana kalau ada orang tua yang sebetulnya nggak dapat tempat duduk, saya orang muda gitu ya. Saya kebetulan dia nggak tempat duduk, saya ngalah. Itu orang bijak. Dan itu yang bisa dilakukan hanya orang yang belajar sungguh-sungguh tentang kebenaran firman. Karena anak kecil nggak ngerti. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih itu, mari kita menjadi orang bijak. Selama kita hidup yang singkat dan sempit ini, biarlah Bapak Ibu Saudara benar-benar menjadi orang bijak. Jangan sampai waktu yang sangat sempit ini, saudara kehilangan momentum yang paling bernilai ketika Tuhan datang dan saudara akan merasa kecewa karena saudara kehilangan sesuatu yang seharusnya tidak hilang di dalam hidup saudara. Tetapi Tuhan katakan, kasih nih fotonya, dikasih videonya nih. Pada waktu itu kamu sebenarnya ketemu ini loh. Orang-orang yang lagi membutuhkan kamu bawa duit tapi kamu nggak mau ngasih duit. Nanti ada itu semua. Aduh iya Tuhan, iya aku waktu itu bergumul karena waktu di rumah saya nggak ada makan Tuhan. Aduh gimana ya? Ada saya masih pengen baju ya. Waktu itu padahal ada oma-oma orang yang butuh duit sehingga ya udahlah. Itu sebetulnya nggak salah, tapi saudara punya akibat negatif terhadap apa yang seharusnya saudara menjadi orang bijak, mendapatkan sesuatu yang mulia, saudara kehilangan kemuliaan. Makanya hidup ini sementara. Maka oleh karena itu mari kita hitung hari-hari.
Tidak hanya masalah berkat tadi itu yang saya sampaikan, bahwa berkat umum yang orang dunia tidak mau mengenal Tuhan. Bagi saudara, terima kasih Tuhan, hari ini saya masih bisa bernapas. Tapi lebih daripada itu, biarlah aku bisa menggunakan hidupku ini setiap hari untuk kemuliaan-Mu. Itu namanya bijak. Ya kalau hari Minggu lah utamakan ke gereja lah. Itu kalau anak kecil begitu. Tapi bukan hanya sekedar ke gereja, tapi bagaimana kita ketemu Tuhan. Kita bersekutu, kita sungguh-sungguh memuji Tuhan. Kita sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Kalau pagi-pagi sebelum melakukan aktivitas datang kepada Tuhan berlutut. Tuhan, inilah hidupku. Cari Tuhan dulu. Itu hidup bijak. Ya jangan semua dilakukan tanpa Tuhan. Karena orang yang bijak mau buka bisnis, tanya Tuhan. Tuhan, aku mau buka bisnis Tuhan. Aku gak mampu, aku gak punya talenta, tapi aku mau bersama dengan Tuhan. Ya, itulah kekristenan. Jadi melalui berkat umum pun Tuhan dilibatkan. Kalau orang dunia mungkin dengan kepintarannya, dengan segala kemampuannya diberdayakan. Saudara tidak salah, tapi terus akhirnya Tuhan ditinggalkan. Aku udah belajar loh, aku udah S2, aku S3, pasti bisnisku baik, aku MBA gitu ya, Master Business Administration. Doktor saya juga bisnis, pasti sukses. Saudara jadi orang Kristen gak bisa. Saudara bisa menjadi pintar juga karena Tuhan. Tapi saudara tidak punya sikap yang benar terhadap Tuhan. Nah ini, kadang-kadang berkat umum itu semua dari Tuhan. Cuma diberi kebebasan sikap kita bagaimana hidup kita dengan Tuhan dan sesama. Nah itulah Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, mari sudah banyak yang Tuhan lakukan, perbuatan yang ajaib yang tidak terlalu mengkhawatirkan buat kita, bahkan terlalu besar untuk kita hitung jumlahnya. Makanya hitung berkat satu per satu. Coba kita angkat satu pujian ini, hitung berkat satu-satu. G coba, apa G? Hitung berkat satu per satu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Ayo nyanyi ini rapnya saya. Hitung berkat satu per satu. Dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu per satu. Hitung berkat yang melimpah padamu. Ya, lagu ini menginspirasi. Hitung saudara. Saudara gak bisa menghitung sampai hari-hari akhir saudara dipanggil Tuhan. Terlalu besar kasihnya kepada saudara. Walaupun banyak orang, itu kan sudah kewajiban. Anak kecil kadang-kadang begini. Anak-anak kita sekarang ini suka ada yang begini. Itu sudah kewajiban orang tua ngasih susui anaknya. Gitu. Makanya aku harus tidak membalas. Waduh itu anak-anak seperti ini ya. Kita tetap harus bersyukur, berterima kasih kepada orang tua kita. Dengan segala ketidakberdayaan, kelemahan dan keterbatasan mereka memberkati kita. Ngasih ASI. Saudara, ASI itu gak bisa dibandingkan loh dengan susu kaleng. Karena ASI itu punya kolostrum. Itu zat yang memberikan imunitas. Kalau saudara sadar, saudara pasti akan menghormati orang tua. Kadang-kadang orang tua udahlah suruh jalan sendiri, gak diantar. Ya karena udah tua lah, biarin aja. Aku sibuk sama istriku, sama anakku, saudara. Ini gambaran sebetulnya. Kita itu Tuhan memberikan kepada kita berkat tanpa pandang bulu. Orang tua memberikan berkat tanpa pandang bulu. Orang tua tidak pernah memberi berkat kepada anaknya, nanti balas ya nak kalau kamu udah kaya. Saya pikir gak ada lah kayak gitu. Itu orang tua tidak dewasa. Karena dia punya naluri kasih itu tidak bisa hilang. Jadi apa-apa kadang-kadang saya juga berpikir kalau ada makanan yang cukup untuk sendiri tetapi kepada anaknya 3 ya sudahlah ngalah lah. Udah kamu aja makan. Kan kemarin ada postingan ya, seorang ibu itu begini. Sebetulnya ibu itu seneng mau makan daging. Tapi dagingnya cuma sepotong. Dan anaknya kepingin. Dia ngomongnya begini ibu itu sama, nak
udah ini daging untuk kamu. Mama nggak seneng kok daging gitu. Bohong. Ya. Tapi memang supaya anak itu diberkati. Amin. Ya. Nggak seneng saya. Udah untuk kamu gitu. Jadi orang tua bapak kita di surga itu seperti itu. Tapi dia nggak bohong karena dia sumber ya. Nggak mungkin bapak seperti anak itu hanya ilustrasi. Jadi maksudnya begini. Emak itu, mbok itu ya, inak itu ya. Itu kalau melakukan kasihnya kepada anaknya, itu sampai akhirnya menyangkal dirinya. Biar aku nggak makan nggak apa-apa, yang penting kamu seneng. Aku nggak bisa melihat kamu nangis. Gara-gara tetanggamu makan daging kamu nggak bisa. Biar aku aja yang nggak makan kasih kamu. Itu Tuhan loh seperti itu. Luar biasa ya. Jadi kasih Tuhan itu begitu. Makanya hitung berkat satu persatu. Saudara setiap waktu jangan hanya pada waktu gereja menyanyi, memuji, hitung berkat. Di rumah pagi hitung berkat, waktu mau bekerja hitung berkat. Tuhan berkatmu begitu baik. Orang yang mengucap syukur itu orang yang tahu diri bahwa hidupnya bukan dari dirinya sendiri. Tapi dari Allah, walaupun melalui berkat umum, apalagi berkat khusus. Ini luar biasa. Makanya mari Bapak Ibu Saudara di akhir tahun ini, saudara menghitung berkat. Bukan hanya menghitung Tuhan banyak ya, aduh terima kasih. Tapi saudara harus memperlakukan orang juga seperti Tuhan memperlakukan saudara. Amin. Berkat mengalir, saudara lemparkan berkat itu. Supaya seperti air yang mengalir tanpa henti. Itu kekristenan. Bukan berkat itu terus disaksikan di gereja tuh berkatku gede, aku udah punya rumah 1, 2, 3 mobil banyak. Gak ada gunanya. Salurkan. Jadi keran berkat yang luar biasa. Sebab kalau saudara tidak salurkan berhenti itu berkat. Dan menjadi penyakit saudara. Saudara menjadi orang hebat, menjadi kelihatan populer dan kuat. Itu bukan Tuhan maksudnya seperti itu. Tapi berkat itu harus mengalir. Bukan masalah banyak, jumlah bukan. Tapi bagaimana punya hati. Ya orang punya 5.000 kasih 5.000, orang 10.000 punya 10.000. Tapi kalau saudara punya uang 1 miliar ngasih 5.000, itu kan namanya, ya ganti aja namanya lah ibu pelit atau bapak pelit ya. Itu diukur sendirilah, nggak usah dikoreksi melalui khotbah. Itu namanya bijak. Kalau aku punya 100.000, mosok aku ngasih 500 perak, kan gitu. Itu nggak bijak, itu anak kecil. Itu sudah ada bibit-bibit kepelitan, itu bahaya itu kalau sampai akhir. Dan di surga nggak ada orang pelit, saudara. Karena kasih itu melampaui segala hal. Nah karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih, mari kita hitung berkat dan perlakukan sesama seperti Tuhan memperlakukan kita. Jadi itu tujuan hidup. Nah yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bahwa orang Kristen tidak hanya menerima berkat umum, tapi berkat khusus ya. Berkat khusus itu adalah berkat yang kita terima melalui Tuhan Yesus Kristus. Berkat yang kita terima melalui kurban Yesus Kristus dan kebangkitannya. Itu berkat keselamatan yang kekal. Menjadi anak Allah, menjadi pangeran-pangeran Tuhan. Nanti saudara mau mendapat kehormatan di sana. Tapi berkat umum itu masih bersifat samar-samar. Kalau saudara tidak memperlakukan berkat umum aja nggak ngerti, bagaimana saudara bisa menerima berkat khusus. Jadi orang-orang Kristen kadang-kadang jalan pintas, yang penting percaya Yesus. Tapi hidupnya dengan orang luar yang tidak percaya Yesus, jauh lebih rendah kualitas hidupnya. Omong kosong. Orang kalau diberi nggak pernah berterima kasih. Itu berkat umum saudara. Kalau saya diberi Pak Elias, saya berterima kasih. Nggak ngomong, loh dia memang wajib memberi saya. Kasih terus ya Pak, nggak usah terima kasih. Nah itu nggak bisa terima Yesus sebagai juru selamat. Karena justru kalau bisa Pak Lukas memberi 10.000, saya kasih 100.000. Itu baru menjadi orang Kristen. Amin. Kalau Pak Elias ngasih 10.000, saya kasih 10.000, itu belum menjadi orang Kristen, saudara. Kalau perlu ditolak, mohon maaf Pak, saya sudah, tapi ya nggak enak. Biasanya orang menolak kan dikira menyinggung. Terimalah berkat. Tapi satu kesempatan lain, berkati dia lebih daripada apa yang aku terima dari dia. Amin. Itu kekristenan. Jadi makanya nggak ada hitung-hitungan. Karena dengan itu saudara menjadi anak-anak Allah yang di surga. Anak Allah yang sejati. Itu melalui Yesus Kristus. Sampai musuh pun dikasihi. Orang menampar pipi kiri kasih kanan. Ya orang yang menganiaya kita berkati. Itu sesungguhnya yang diajarkan Tuhan Yesus.
Makanya kalau di gereja ada konflik hanya masalah makanan. Nah itu kan, waduh, berkat umum lah. Sudahlah, ngalah. Nanti kita lah pergi mampir di toko lah. Beli makanan warung ya. Nggak saling ngalah. Orang itu kalau saling ngalah itu berarti mempunyai nilai penghormatan kepada orang lain. Lebih dari dirinya sendiri. Itu namanya menyangkal diri. Dan itulah kekristenan. Sudah belajar. Mungkin saudara belum bisa karena selama ini terbentuk dengan lingkungan kayak gitu. Wah nanti gimana Pak, saya nggak bisa dong beli mobil, nggak bisa beli motor kalau nggak kita pelit. Saudara jangan di pertentangan antara pelit dan hemat dan kasih. Saudara harus hitung dengan baik, tapi jangan mengurangi saudara menjadi pelit. Orang yang pelit itu orang yang takut kehilangan sesuatu, dia menjadi miskin. Itu pelit. Kalau saudara takut sesuatu karena uang menjadi miskin, saudara nggak percaya sama Tuhan. Karena Tuhan itu sumber dari segala sumber kehidupan. Itu berjalan dengan iman. Tapi saudara juga harus menggunakan cara yang baik. Ya, ada tabungan, tapi diatur dengan baik. Tapi jangan ada unsur-unsur pelit. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang seperti ini, satu saat malah Tuhan lepaskan semua. Ada orang kaya, saudara, tapi nggak di sini. Di 2000 tahun yang lalu. Ketemu Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana supaya aku menjadi orang yang bisa masuk surga, hidup yang kekal. Dia bilang, lakukan semua perintah Tuhan. Apa itu Tuhan? Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu. Orang kaya yang muda, pemimpin agama itu ngomong sama Tuhan Yesus apa? Sudah aku lakukan sejak muda. Hebat gak? Sudah melakukan, tetapi apa? Masih ada satu lagi. Loh, kok Tuhan kok tahu? Apa itu Tuhan? Jual harta bendamu. Bagikan kepada orang miskin, baru ikut aku. Itu kekristenan. Jadi kalau saudara cuma hidup secara umum, kasih beri, kasih itu, belum menjadi anak Tuhan yang sejati. Ya. Ini kunci kehidupan kekristenan. Makanya sebelum meninggalkan tahun 2020, saudara dan saya mari berubah. Mulai tanggal 1 Januari 2020. Ubah hati di dalam segala kehidupan seperti apa yang Tuhan Yesus mau. Terima Yesus, karena Yesus akan mengubah saudara. Undang Roh Kudus supaya saudara diurapi setiap hari oleh Roh Kudus. Hidup saudara berubah. Saudara tidak tergantung oleh keadaan, tapi saudara akan dipimpin oleh Tuhan. Kadang-kadang saya ingat kepada janda yang miskin itu. Dia memberi bukan karena kaya. Dia memberi karena dia punya hati yang murah hati. Hati murah itu tidak harus, jangan sampai, wah aku pengen murah, gimana Pak? Saya utang, saya kasih gereja. Enggak, bukan kayak gitu. Apa ada yang ada? Yang ada apa? 2.000 kasih 2.000. Tapi saudara jangan bohong dengan hati saudara ya. Saudara punya uang ratusan juta, ngasihnya 5.000. Ya saudara ya bertanggung jawablah dengan Tuhan. Gitu. Saudara jangan, itulah namanya orang bijak itu hidupnya diubahkan dengan adu pantas dan bagaimana menghormati Tuhan dengan kasih. Dan tidak takut kehilangan hidup. Karena hidup tadi, saudara kalau ingat makanya saya bawa tadi di dalam berkat umum tadi. Napas saudara itu yang ngasih Tuhan. Kalau saudara itu nggak bisa saudara bayar. Kok sekarang hitung-hitungan gitu ya, hitung-hitungan 10%. Saudara kalau memberi 10% itu yang 90% kan dikasih saudara. Kok dihitung 10%? Kalau napas saudara dikasih berapa persen sama Tuhan? 100%. Bahkan nggak diingat, orang yang jahat aja dikasih 100%. Lah kita kok masih hitung-hitung? Tuhan, makanya kalau saudara dan saya, teman-teman kita sekarang melayani, ayo kasih 100% hatimu, pikiranmu. Ya, hidupmu, walaupun saudara nggak punya duit nggak penting, tapi hatimu, kesungguhanmu, apa saudara lakukan baik melalui dagang, melalui pekerjaan, melalui pelayanan gereja, melalui apapun, kasih hidupmu sesuai dengan apa yang ada. Sebab Tuhan tidak mengukur materi, Tuhan tidak mengukur secara fisik, tapi kesungguhan hati. Orang yang sakit, yang di rumah sakit akhirnya nggak bisa bangun meninggal, dia bisa memuliakan Tuhan. Hatinya menangis berdoa mungkin orang-orang yang di gereja. Itu luar biasa. Tapi kita yang sudah ke gereja setiap hari, kadang-kadang ini diabaikan. Seolah-olah ke gerejanya itu menjadi penting. Hatinya, pikirannya tidak berubah. Bukan itu. Makanya jual harta bendamu. Tidak berarti gereja segera menyuruh jual. Wah aku tadi dengar khotbah, nanti rumahku tak jual Pak gereja. Bukan itu. Hatimu dulu diubah. Kalau hatimu sudah terserah Tuhan, apapun yang terjadi aku jalani, pasti engkau akan memelihara aku. Karena engkau lebih penting dari semua yang aku ingini. Ya,
Engkau lebih penting dari semua yang aku ingini. Yang kuingini sebetulnya engkau. Melalui firman, melalui kehendaknya. Melalui bagaimana Tuhan memimpin saya untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Saya akan bacakan. Inilah berkat khusus ya bagi saudara dan saya. Ini saya ambil supaya kita semua. Oh ya. Ayat pertama, Ibrani pasal pertama ayat pertama. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dengan anaknya yang paling mulia, yang paling berharga. Itu gambaran bahwa Allah memberi terbaik buat saudara. Saudara harus belajar memberi yang terbaik untuk Allah, untuk sesama. Ya. Jadi kalau dulu memberikan hanya lewat nabi, melalui hukum, itu samar-samar, mengenal Tuhan itu aja lewat umum tadi. Tapi sekarang anaknya diberi. Bagaimana cara memberi? Anaknya itu ada di dalam hatimu. Anaknya itu yang melalui Roh Kudus itu ada di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya hati kita seperti hatinya Tuhan. Supaya pikiran kita seperti pikiran Tuhan. Supaya keinginan kita seperti keinginan Tuhan. Makanya banyak belajar firman, banyak dengar khotbah, banyak merenungkan, ya banyak melakukan segala sesuatu yang kadang-kadang Tuhan izinkan saudara menjadi sakit, tapi jalani dengan sabar, dengan tabah, jangan mengeluh. Tuhan akan menyingkapkan berkat khusus buat saudara menjadi anak Allah yang sejati. Sehingga pada akhir tahun ini kita dalam ibadah penghujung tahun saudara diberkati. Saudara tahun depan dengan wajah yang baru, wajah hati yang baru, bukan wajah muka ya. Kalau wajah muka baru nanti saudara operasi plastik ya. Dan saudara nggak perlu seperti hati baru, itu jauh lebih penting daripada wajah yang baru ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Mari kita angkat satu pujian, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Ayo angkat worship leader dan singer. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari. Ajar aku Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar aku Bapa, ajar aku Bapa. Renungkan pujian ini sampai ke dalam hati. Hidup dalam jalanmu, agar semua rencanamu, agar semua rencanamu digenapi. Katakan mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur pada, mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib karyamu. Bimbing
setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Kembali kami merendahkan diri dan mengucap syukur dengan sungguh-sungguh di hadapan-Mu Bapa. Ajarilah kami untuk menghitung hari-hari berkat-berkat-Mu yang tiada bernilai. Kami tidak bisa membalas dengan apapun. Karena kasih-Mu begitu luas dan dalam. Dan Kau curahkan tanpa pamrih supaya hidup kami mengerti bahwa hidup ini bukan karena berkat tapi sumber berkat. Dan sumber berkat itulah yang telah menjadi manusia 2000 tahun yang lalu. Supaya tinggal di dalam diri kami melalui Roh Kudus dan Firman. Dan itulah yang menjadi kekuatan kami untuk hidup sebagai anak Allah. Tuhan, jemaat-Mu yang hari ini rindu mendengarkan apa yang Kau katakan baru saja ini. Supaya mereka berubah dalam hidupnya. Dan mereka berbuah di dalam Tuhan. Sehingga mereka menjadi bijaksana, bukan hidup sembarangan. Hidup ini bernilai karena kita akan datang kepada-Mu. Dan akan dipertanggungjawabkan dari setiap sikap, perkataan, perbuatan kami. Oleh karena itu ampuni Tuhan. Kalau selama tahun 2020 ini Tuhan, kami sering meninggalkan Tuhan. Kami meragukan Engkau, tapi dengan firman-Mu hari ini, kami kembali kepada yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan sumber berkat itu telah hidup di dalam diri kami masing-masing. Sehingga jiwa kami tidak perlu lagi gundah gulana kecewa. Karena apapun yang kami hadapi hanya sementara. Dan kami akan menghadapi menerima berkat yang sejati. Di dalam kerajaan surga bahkan kami akan bersama dengan Kristus sebagai ahli waris bersama dengan Tuhan. Kalau kami mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan yang saat ini telah mendengarkan firman, menerima dengan sukacita. Mereka mau hidup berkemenangan di tahun 2021. Tuhan, kami mohon kalau mereka ada yang sakit, kami mohon belas kasihan Tuhan. Jamah sembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah Tuhan beri kekuatan, dan yang susah Tuhan beri penghiburan, supaya melalui apa yang Tuhan nyatakan, baik berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat keselamatan, mereka semakin cinta Tuhan, semakin cinta sesama tanpa pamrih, karena hanya Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, dan kami ucap syukur berkati mereka yang sudah menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati oleh firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita akan dengarkan pengumuman dari multimedia sejenak. Jemaat yang datang membawa kendaraan, silakan parkir kendaraan di tempat yang sudah disediakan. Jemaat yang hadir dalam ibadah diwajibkan memakai masker dan dalam kondisi sehat. Jemaat dihimbau agar berfellowship tanpa kontak fisik atau salam sehati. Jemaat yang hadir wajib mencuci tangan di tempat yang disiapkan gereja sebelum mengikuti ibadah. Jemaat dapat mengambil amplop persembahan yang akan disiapkan di lobi sebelum memasuki ruang ibadah. Petugas ASER akan melakukan pengukuran suhu tubuh kepada setiap jemaat sebelum memasuki ruang ibadah. Jemaat dengan suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius tidak diperkenankan mengikuti ibadah di gereja. Gereja telah melakukan penataan kursi dengan jarak aman
dan jemaat tidak diperkenankan untuk menggeser, meminta tambahan bangku, atau apapun yang mengubah penataan dalam ruang ibadah. Jemaat diharapkan langsung pulang usai ibadah dan tidak berkerumun di lingkungan gereja. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali kami ingatkan bahwa kita akan ketemu lagi dalam ibadah berikutnya adalah pada tanggal 3 Januari, yaitu hari Minggu yang akan datang disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah tutup tahun 31 dan ibadah tahun baru untuk sementara diteduhkan. Bapak Ibu Saudara boleh berada di rumah masing-masing, mengalami saat teduh bersama dengan keluarga ya. Tuhan memberkati. Mari saya jemput kita semua berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan sudah ibadah kita. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita dan siapkan hati untuk menerima berkat dari Tuhan. Kasih yang sempurna dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persetujuan Roh-Nya yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara kita sekalian hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya siap diberkati pulang bersama dengan Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima Selamat siang, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.